Kisah penemuan makam Sheikh Kuro. Pada abad ke-17 seorang yang bernama Raden Somareja alias Ayah Jin alias juga penganten Samri. Beliau keturunan Munding Kawangi dari leluhurnya kerajaan Galuh Pakuan Pajajaran yang diminta bantuan oleh Kesultanan Cirebon untuk mencari di mana adanya atau tempatnya maha guru leluhur Cirebon yang bernama Sheikh Kuro. Setelah adanya permohonan dari Kesultanan Cirebon tersebut, Raden Somareja dengan membawa pengawalnya dari Kesultanan menuju ke arah barat yaitu, ke daerah Cianjur, lalu, ke Bogor yaitu, ke Dusun Citerep menemui Pangeran Sake turunan dari Syekh Maulana Yusuf dari Banten. Kemudian, Raden Somareja menceritakan maksud dan tujuannya. Di tempat itulah, Raden Somareja mendapat ilham untuk melanjutkan pencariannya ke daerah Karawang hingga sampailah di Kuta Tandingan. Seterusnya, Somareja beserta keluarga dan para pengawalnya, melanjutkan lagi ke daerah Karawang sebelah utara hingga sampai ke salah satu perkampungan yang disebut Pulau Kalapa dan sebelumnya, mereka sempat mampir dan istirahat di Kaliwedi, sampai di desa Pulau Kalapa pada tahun 1850 dan pada waktu itu, lahannya masih rawa-rawa belantara, yang selanjutnya diolahnya oleh Raden Somareja, menjadi lahan pertanian yang subur. Namun pada sewaktu pengelolaan lahan tersebut, ada sesuatu yang aneh di suatu lahan yaitu, di tanah timbul, karena di situ selalu banyak binatang-binatang buas dan berbisa, seperti ular, harimau dan sebagainya. Bahkan, di tempat itu setiap malamnya, terlihat oleh Raden Somareja selalu munculnya cahaya yang bersinar, juga para pengikut Raden Somareja pun ketika membuka lahan tersebut banyak yang sakit. Raden Somareja semakin penasaran dan berniat untuk meneliti tempat itu, tetapi, setelah ada niatan tersebut di setiap tidurnya, dia selalu bermimpi dan melihat seorang ulama besar yang berpakaian jubah putih memegang tasbih, sedang bertawasul dan berzikir kepada Allah SWT, hingga 3 kali mimpi itu selalu muncul hal yang sama. Dengan berulangnya mimpi yang sama, lalu Raden Somareja melakukan istiqomah dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk memohon petunjuk dari Allah SWT. Namun sebelumnya, beliau melantunkan azan terlebih dahulu di tempat tersebut, tiba-tiba ada yang menyahutnya, ketika selesai tawasul, dibacakannya salam, ada juga yang menyahutnya, ketika dilihat, di depannya ada cahaya yang bersinar dan bersuara serta mengatakan, bahwa beliau adalah Sheikh Kuro, tepatnya persis di atas tumpukan bata-bata yang ukurannya tidak sama dengan bata biasa, dan tempat itu sampai sekarang disebut Keramat Pulau Bata. Atas temuannya itu, Raden Somareja langsung melaporkan ke Keraton Cirebon, sekaligus ingin adanya saksi atas temuan itu. Sehingga, Sesuhunan Cirebon mengutus juru kunci Astana Gunung Jati yakni, Kiai Talka atau Kiai Tolakoh, untuk segera pergi ke tempat di mana temuan Raden Somareja tersebut. Kiai Tolakoh dan Raden Somareja setelah sampai di Pulau Bata, ternyata di tempat yang sama itu masih ada cahaya yang bersinar dan terbayang dan kelihatan oleh keduanya, seseorang yang berpakaian jubah putih memegang tasbih yang sedang berzikir. Dan ketika diberi salam, bayangan orang yang sedang berzikir itu, lalu menjawabnya sambil memberikan pesan, jaga dan peliharalah tempat ini, insya Allah akan membawa keberkahan untuk semuanya. Setelah itu, bayangan dan sinar tersebut menghilang tanpa wujud. Pada waktu itu, bertepatan pada hari Jumat malam Sabtu Kliwon akhir bulan Rewa atau Syaban tahun 1277 H, 1859 M. Sejak itu, Raden Somareja dan Kiai Talka melaporkan temuan tersebut ke Kesultanan, sehingga para ulama Keraton Cirebon berkunjung ke tempat tersebut untuk melakukan istighosa bersama, dan ternyata semua sependapat dan meyakini, bahwa di tempat itulah keberadaan makam karomah Sheikh Kuro. Kemudian tempat itu diberi tanda, dengan membawa batu jahul, batu nisan dari Cirebon. Hal tersebut diperkuat oleh Sunan Kanoman Cirebon yaitu, Pangeran Haji Raja Adipati Jalaluddin saat berkunjung ke tempat itu dan surat penjelasan sekaligus pernyataan dari putra mahkota Pangeran Jayakarta Adiningrat ke-12 nomor P062, Kebon, PMPJAXII, 11/1992 pada tanggal 05 November 1992 yang ditunjukkan kepada Kepala Desa Pulau Kalapa. Dari sejak itulah, di setiap Jumat malam Sabtu akhir bulan Syaban diperingati Hail Sheikh Kuro dan di setiap malam Sabtunya, ribuan jamaah mengadakan zikir, tawasul akbar di makam Sheikh Kuro Dusun Pulau Bata Desa Pulau Bata Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang. Alhamdulillah.